Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama materi mengenai pernikahan, perceraian, iddah dan juga rujuk. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni mengenai pernikahan. Nikah, apa sih sebenarnya pengertian dari nikah itu sendiri? Ini dia. Nikah atau perkawinan itu adalah suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan suami istri antara seorang pria dan juga seorang wanita. Mereka halal berhubungan suami istri jika sudah terjadinya suatu akad. Yang selanjutnya, ada beberapa hukum dilakukannya suatu perkawinan atau pernikahan. Di sini ada 5 hukum. Langsung saja yang pertama yakni adalah hukumnya wajib. Bagaimana bisa dihukumi wajib suatu pernikahan itu? Yang pertama karena adanya kemauan antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Kemudian mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai suami istri nantinya setelah melakukan perkawinan. Dan yang paling penting di sini dihukumi wajib adalah mereka dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina apabila tidak segera melakukan pernikahan. Poin pentingnya itu adalah di situ. Yang selanjutnya dihukumi sunnah. Yang pertama karena adanya kemauan dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Yang selanjutnya mereka juga mampu melaksanakan suatu pernikahan dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami istri nantinya. Tapi yang membedakan antara sunnah dengan wajib di sini adalah mereka tidak dikhawatirkan terjerumus kepada zina. Kemudian selanjutnya, suatu pernikahan dihukumi haram apabila tidak ada kemauan antara si pria dan juga si wanitanya. Kemudian mereka juga belum bisa bertanggung jawab setelah melakukan pernikahan nanti. Yang selanjutnya adalah dihukumi makruh. Mengapa dihukumi makruh? Sebenarnya mereka mampu melaksanakan melaksanakan pernikahan dan juga bertanggung jawab setelah menikah nanti, namun mereka tidak ada kemauan yang kuat untuk memiliki tanggung jawab. Jadi mereka hanya mampu melaksanakan pernikahan tapi tidak memiliki kemauan tanggung jawab yang kuat. Kemudian yang terakhir di sini adalah mubah. Mereka mampu melaksanakan pernikahan, namun tujuan mereka menikah hanyalah untuk kesenangan saja. Misalnya wanita dan seorang pria ini jatuh cinta, kemudian ingin menikah, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan setelah menikah nanti. Jadi menikah hanya untuk kesenangan mereka saja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun dan juga syarat perkawinan. Di sini saya sebutkan 4. Yang pertama adalah adanya calon suami dan juga calon istri. Nah, calon suami dan juga calon istri ini memiliki syarat. Yang pertama mereka harus Islam. Kemudian jelas orangnya, maksudnya tidak khunsa muskil, maksudnya ini mereka tidak memiliki kelamin ganda seperti itu. Kemudian dapat dimintai persetujuannya dan tidak berhalangan untuk melakukan perkawinan. Yang kedua adalah adanya wali nikah dari pihak perempuan. Wali nikah ini harus Islam, kemudian balik, kemudian laki-laki dan juga syaratnya tidak terpaksa. Kemudian yang ketiga adalah adanya 2 saksi nikah. 2 saksi nikah ini juga harus Islam, balik, kemudian laki-laki paham akad, maksudnya paham apa yang diucapkan diucapkan saat ijab kabul itu loh. Akad ijab kabul itu kemudian adil dan juga mereka hadir di dalam majelis itu. Yang keempat adalah ijab kabul. Ijab kabul menyebutkan nama pengantinnya, kemudian lafaz ijab kabul itu juga bersambung. Itu semua rukun dan syarat pernikahan. Saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yakni mengenai perceraian.
mengenai perceraian. Apa sih itu perceraian? Bisa dibaca Mbak Sisi? Perceraian itu adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan, dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Baik, terima kasih. Jadi perceraian itu adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang pria yang sudah menikah dengan keputusan pengadilan, dan mereka memiliki alasan bahwa mereka sudah tidak dapat hidup sebagai seorang suami istri lagi. Itu. Kemudian selanjutnya, mengapa bisa terjadi suatu perceraian? Di sini saya membahas 3 alasan terjadinya suatu perceraian. Yang pertama adalah karena suami menjatuhkan talak kepada seorang istri. Di sini biasa kita sebut dengan perceraian secara agama. Kemudian selanjutnya adalah perceraian yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim, atau yang bisa disebut biasanya itu cerai secara hukum, seperti itu. Kemudian ada alasan yang ketiga mengapa bisa terjadi suatu perceraian, yakni putus dengan sendirinya karena salah satu dari suami atau dari istri ini meninggal dunia. Akhirnya otomatis mereka sudah bercerai, atau bisa kita sebut dengan cerai mati, itu. Selanjutnya ada macam-macam dari talak itu sendiri. Di sini ada talak roji'i, kemudian ada talak bain. Talak bain ini ada talak bain sugro dan juga talak bain kubro. Bisa kita pahami dari kesemuanya ini, misalnya suami ini menjatuhkan talak pertama kali kepada seorang istri, kemudian mereka akhirnya bercerai. Kemudian bila suami ini sebelumnya kan itu si istri ini ada masa iddahnya setelah mereka bercerai. Bila suami ini ingin kembali kepada istrinya atau minta rujuk, tapi si istri ini masih dalam masa iddahnya, maka mereka bisa langsung rujuk tanpa adanya akad kembali. Namun bila si istri ini sudah melewati masa iddahnya, kemudian suami ingin rujuk kepada istri, mereka harus melakukan akad kembali. Kemudian harus ada mas kawin lagi, seperti itu. Harus ada ijab qabul lagi. Kemudian yang ketiga ini adalah, yang kedua tadi talak bain sugro ya, yang harus akad kembali. Kemudian talak bain kubro, perceraian yang ketiga ini di mana suami tidak boleh rujuk lagi kepada istri. Jika mereka ingin berkeluarga lagi atau menikah, si istri ini harus menikah dengan orang lain, kemudian mereka harus bercerai dulu, kemudian baru mereka boleh menikah. Tapi perceraian, pernikahan dan perceraian sebelumnya itu harus dengan wajar, tidak dibuat-buat, seperti itu. Selanjutnya adalah materi tentang iddah. Selanjutnya kita ke materi mengenai iddah. Apa sih itu iddah? Bisa dibaca Mbak Suci? Iddah adalah masa penantian seorang wanita setelah putusnya ikatan perkawinan. Pada masa itu, ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Baik, terima kasih. Iddah bukan indah ya. Iddah di sini adalah masa penantian atau bisa dikatakan masa tunggu seorang wanita setelah ia bercerai dari suaminya. Pada masa itu dia tidak boleh menikah dan juga tidak boleh menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Kemudian selanjutnya menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan masa iddah ini adalah tenggang waktu yang digunakan untuk mengetahui apakah istri ini sedang hamil atau tidak. Di samping itu, masa iddah ini juga dimaksud
untuk memberi kesempatan berpikir bagi kedua belah pihak antara suami dan juga istri untuk memperbaiki kesalahan mereka yang telah mereka perbuat. Dengan demikian, setelah mereka sadar, diharap mungkin bisa dapat bersatu kembali untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka yang sempat goyah. Adapun masa idah bagi istri yang tidak mengandung, masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai ia melahirkan. Dasar ketentuan ini tercantum dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 4. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yakni rujuk. Baik, mari kita beralih ke materi yang terakhir, yakni rujuk. Bisa dibaca Mbak Desi untuk materi rujuk. Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak rajai yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi pengertian dari rujuk, yakni mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh karena telah terjadi talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Kemudian ini adalah syarat dan juga rukun rujuk. Di sini ada 4 syarat dan juga rukun rujuk. Yang pertama adalah mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, talak yang dijatuhkan kepada istrinya tidak disertai dengan iwad atau tebusan. Yang ketiga adalah rujuk harus dilakukan pada waktu istrinya itu masih dalam, atau mantan istrinya itu masih dalam masa iddah. Jika sudah melewati masa iddah, maka harus melakukan akad ulang. Kemudian yang terakhir adalah suami melontarkan keinginan untuk rujuk dengan ungkapan lisan, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, baik secara sorry maupun secara kinayah. Seperti itu. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai pernikahan, perceraian, iddah dan juga rujuk. Semoga dari penjelasan saya kali ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.